Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Semarang, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, juga coaching. Bersama saya Heri Pamuji, saya Afidah, saya Nur Hidayah. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, apa kabarnya? Bagaimana, sehat Pak Heri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillah Bu Afidah. Bagaimana kabar Bu Afidah hari ini? Alhamdulillah Pak Heri, kabar saya juga sehat. Syukurlah ya kalau kondisinya sehat ya Pak ya. Jadi pagi ini kita Pak Heri ini ya, ada sesi coaching nih Pak Heri ya, bersama Bu Nur ya Pak Heri ya. Benar Bu, nanti saya berencana akan melakukan coaching bersama Ibu Nur Bu Afidah. Baik Pak Heri. Jadi begini Pak Heri, kehadiran saya ini ya Pak ya, di sini saya adalah untuk memberikan dukungan ini kepada Pak Heri ya, terhadap kompetensi coaching yang Pak Heri kembangkan nanti. Maka dari itu Pak, saya akan mengamati proses coachingnya nanti yang akan Bapak laksanakan bersama Bu Nur, ya Pak ya. Nah, apakah Pak Heri hari ini sudah siap untuk melaksanakan coachingnya? Iya Bu Afidah, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Afidah yang sudah bersedia menjadi pengamat di saat saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nur nanti. Baik Pak, jadi begini ya Pak ya, sebelum Pak Heri melalui proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nih Pak. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Heri ya. Pertama, saya akan jelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi ini Pak, poin-poin yang akan saya amati ya Pak ya, lalu dalam melakukan proses coaching nanti. Pertama, coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Terus kita ketahui bersama ya Pak ya, coaching ini, alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, ada rencana aksi, terus ada juga tanggung jawab, itu ya Pak ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak dalam melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini Pak ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah present atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot ini perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya ya Pak ya, ada receive, appreciate, summarize dan juga ask. Jadi receive itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan terbuka, lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach nanti. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin itu Pak. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Pak? Iya Bu Afidah, saya pada saat melaksanakan coaching nanti Bu Afidah, saya juga berencana melakukan sesuai alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya sudah cukup Bu Afidah, jelas dengan rubrik yang telah
Bu Afidah sampaikan. Baik Pak, jadi izinkan saya bertanya ya Pak ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Iya Bu Afidah, jadi begini, pada saat melakukan coaching, saya ingin ada paling tidak 3 kompetensi coaching Bu Afidah. Ya. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu Afidah. Baik Pak, jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini tadi bagian mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak yang ingin saya observasi gitu Pak? Baik, untuk spesifiknya yang ingin saya diobservasi Bu Afidah itu pada bagian mendengarkan dengan aktif. Jadi cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, mungkin seperti itu Bu Afidah. Baik Pak, berarti fokus gitu ya Pak ya, kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Nah kemudian seperti apa ini Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini nih Pak? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak Bu Afidah, dan saya lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Betul ya. Ya, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement atau asumsi maupun asosiasi yang kedua. Jadi saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berasal dari mendengar. Mungkin itu Bu Afidah. Gitu ya Pak ya. Ya Pak, jadi demikian ya Pak kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Jadi selanjutnya silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Nur, dan nanti setelah selesai melaksanakan coaching kita bertemu lagi gitu ya Pak ya. Jadi kita berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Begitu ya Pak ya. Baik Bu Afidah, terima kasih ya Bu Afidah karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu Afidah. Ya, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Afidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Alhamdulillah kabar saya pada pagi hari ini sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ya, hari ini Bu Nur akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching yang kita laksanakan ini melalui alur tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu Bu Nur kepada Ibu. Jadi kira-kira mau bicara apa hari ini Bu Nur? Baik Bapak, jadi saya ingin membicarakan tentang siswa-siswa saya yang pasif pada saat pembelajaran. Iya, jadi ada siswa-siswa dari Bu Nur yang pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini sangat singkat ya Bu Nur, nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu Nur dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Nur? Jadi begini Pak, saya ingin di akhir pembicaraan kita ini nanti saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oh iya Bu Nur, jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Bu Nur. Jadi ya sekarang kita coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Bu Nur, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa Bu Nur? Ciri-ciri siswa yang aktif ya Pak ya, menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama, dia menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang berpresentasi. Kemudian saat bertanya ada hubungannya timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka begitu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya begitu ciri-ciri siswa yang aktif Pak. Oke Bu Nur,
ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu Nur. Sekarang saya mau informasi juga dari Bu Nur. Menurut Bu Nur, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang? Menurut saya ya Pak ya, mereka tidak aktif disebabkan yang pertama mungkin karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Terus yang pertama mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi pas mereka belajar mereka tidak tahu dari awal. Yang kedua, mereka kadang ada yang melawan tentang Yang kedua, mereka kadang ada yang melamun, entah itu ada masalah pribadi di rumahnya atau apa. Kadang ada yang melamun, ada yang ngobrol dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Begitu, Pak. Oh begitu ya Bu Nur. Berarti itu yang menjadi landasan Bu Nur. Oh ini anak yang pasif gitu ya Bu Nur. Jadi baik Bu, saya akan lanjutkan pertanyaan ya Bu. Kira-kira rencana Bu Nur untuk kedepannya apa Bu Nur? Rencana saya ya Pak ya, mungkin juga selama ini saya mengajar dengan metode hanya cuma itu saja. Itu juga yang menyebabkan mereka pasif dalam belajar. Jadi rencana saya ya Pak ya, saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya ya Pak ya. Jadi biar tidak itu saja. Jadi kalau misalnya saat mengajar mereka tidak bisa menebak ini lagi. Saya akan berusaha menyusun modul yang bervariasi. Saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa. Iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang baru gitu ya Bu Nur. Menurut Bu Nur, sehingga anak tidak bisa menebak hari ini akan belajar apa gitu ya Bu Nur. Dalam melakukan hal itu kira-kira nanti ada tidak yang bisa membantu Bu Nur? Kalau di sekolah saya Pak ya, guru-guru muda menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda, masih energik, suka belajar sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah kami yang cakap teknologi Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya begitu Pak. Ada guru yang suka membuat metode pembelajarannya sambil bermain. Jadi mungkin nanti saya akan memasukkan unsur teknologi dan membuat pembelajaran yang bervariasi. Ada unsur teknologi di dalamnya dan belajar sambil bermain. Oke, kira-kira kapan itu Bu Nur rencananya? Rencana saya menyusun modul itu nanti saat liburan semester ya Pak ya. Saya rasa itu waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode bervariasi. Dan saya akan menerapkannya di dalam kelas saya pada saat tahun ajaran baru nanti. Oh begitu ya Bu Nur. Tahun ajaran baru yang metodenya baru gitu ya Bu Nur ya? Iya Pak, begitu. Iya, lebih bersemangat ya Bu Nur. Oke, dan baiklah kita sudah memasuki akhir percakapan kali ini Bu Nur. Pada titik ini kira-kira yang Ibu dapat dari percakapan kali ini apa ini Bu Nur? Baik Pak, terima kasih saya ucapkan dengan Bapak. Menurut saya berkat Bapak tadi bertanya kepada saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya tidak kepikiran. Karena Bapak bertanya saya jadi kepikiran. Baik Bu Nur, saya juga berterima kasih kepada Bu Nur sudah berbagi terhadap permasalahan yang Bu Nur hadapi. Selanjutnya nanti saya harap Ibu juga bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga menanti dan berharap bisa berbicara lagi dengan Bu Nur untuk bisa diterapkan. Terima kasih ya Bu Nur pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu Bu Nur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berbagi juga. Terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Nur. Wah, Pak Heri luar biasa tadi ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya Pak Heri ya. Kalau saya lihat tadi nih Pak Heri nih, bagaimana nih perasaan Pak Heri setelah melakukan coaching tadi? Iya Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Bu Abidah. Jadi saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu dengan coaching bisa tersampaikan. Mungkin seperti itu Bu Abidah. Oke, baik Pak. Jadi pada saat coaching tadi itu Pak ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching, pada kompetensi coaching Bapak itu kira-kira apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi nih Pak? Ya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus Bu Abidah. Jadi terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Seperti itu Bu Abidah. Jadi semuanya sudah tercapai ya Pak ya, tujuan ataupun indikator pengembangan yang Bapak harapkan, gitu ya Pak ya. Iya Bu Abidah, sudah Bu Abidah. Jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati tadi ya Pak ya. Berdasarkan observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Bu Nur tadi sudah berjalan sangat baik, dan di mana Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Dan juga Bapak juga selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat tadi Bapak fokus dengan coaching, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi ya. Fokus kompetensi yang ingin saya observasi gitu ya Pak ya. Menurut saya sudah sangat baik Pak. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan yang Bapak harapkan dan Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Menurut saya kompetensinya sudah tercapai gitu Pak. Iya Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Abidah atas umpan balik yang Bu Abidah berikan kepada saya. Sama-sama Pak. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya nih Pak? Baik Bu Abidah, jadi begini, rencana kedepannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan secara lebih intensif dengan mendengar secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baik Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai yang Bapak harapkan nantinya ya. Semoga juga Bapak dapat mencapai kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching gitu ya Pak ya. Iya Bu Abidah, saya nanti juga akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi Bu Abidah. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak Pak ini yang ingin kita sampaikan lagi Pak? Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih Bu Abidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.